Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rizmina Wijaya dengan NIM 19042098. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi sumber daya manusia. Yang pertama, konsep motivasi, klasifikasi motivasi, sistem pemberian motivasi, modal pemberian motivasi. Apa itu motivasi? Menurut Viktor Hafrum, motivasi ialah sebuah akibat dari suatu hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dilakukannya akan mengarah pada hasil yang diinginkannya. Menurut Sadirman, motivasi merupakan perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Motivasi adalah sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Selanjutnya, teori motivasi. Yang pertama, teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Yang kedua, teori keadilan. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Ada 4 komponen utama, yaitu outcome, input, equity, inequity, dan cooperation person. Selanjutnya, teori harapan. Teori ini dikembangkan atas dasar harapan individu dalam upaya mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Dengan begitu, individu tersebut memiliki harapan yang pasti akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Selanjutnya, teori motivasi prestasi. Hasibuan mengemukakan bahwa di dalam diri seseorang, karyawan pastilah memiliki energi potensial yang dapat dikeluarkan oleh setiap individu, berdasarkan besarnya dorongan yang ada di dalam dirinya, sehingga dapat menghasilkan harapan prestasi juga keberhasilan dalam mencapai pekerjaan. Selanjutnya, jenis-jenis motivasi. Yang pertama, motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Motivasi tersebut tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Yang kedua, motivasi eksternal, yaitu kebalikannya dari motivasi internal. Motivasi eksternal berasal dari luar individu itu sendiri. Artinya bahwa motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain maupun hal yang berasal dari luar dirinya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, faktor pemuas, faktor yang berasal dari dalam diri sendiri yang dapat disebut sebagai intrinsic motivation. Adanya faktor pemuas akan mendorong setiap individu untuk selalu mendapatkan sebuah prestasi. Prestasi tersebut tentu mampu memberikan rasa puas tersendiri. Yang kedua, faktor pemelihara. Faktor pemelihara berasal dari luar individu, sehingga dapat disebut sebagai extrinsic motivation. Ekstrinsi motivasi dipengaruhi oleh individu lain ataupun hal lain yang di luar individu tersebut. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi kerja. Yang pertama, cari pekerjaan sesuai minat dan bakat. Yang kedua, positive thinking. Yang ketiga, terus belajar. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, mendapatkan penghargaan yang sesuai. Selanjutnya, klasifikasi motivasi. Yang pertama, motivasi kuat. Motivasi dikatakan kuat apabila dalam diri seseorang dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari memiliki harapan yang positif, mempunyai harapan yang tinggi, dan memiliki keyakinan yang tinggi, dan memiliki keyakinan yang mudah dalam melakukan aktivitasnya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Yang kedua, motivasi sedang. Motivasi dilakukan sedang apabila dalam diri manusia memiliki keinginan yang positif, mempunyai harapan yang tinggi, namun memiliki keyakinan yang rendah bahwa dirinya dapat bersosialisasi dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, motivasi lemah. Motivasi dilakukan sedang apabila dalam diri manusia memiliki keinginan yang positif,
mempunyai harapan yang tinggi, namun memiliki keyakinan yang rendah bahwa dirinya dapat bersosialisasi dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang keempat, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Misalnya, seseorang yang senang membaca tidak perlu ada yang menyuruh atau mendorongnya. Dia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Itulah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini, adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam pembuatan pembelajaran itu sendiri. Yang kelima, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang menggunakan perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi yang aktivitas belajar dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Selanjutnya, sistem pemberian motivasi. Sistem pemberian motivasi dapat dilakukan dengan yang pertama, dengarkan dan hargai ide-ide baru karyawan. Yang kedua, pelihara hubungan sosial yang baik. Yang ketiga, bantu merencanakan karir karyawan. Yang keempat, apresiasi peningkatan kinerja sekecil apapun. Yang kelima, lakukan kontrol dengan sering muncul saat karyawan bekerja. Yang keenam, berikan perhatian human touch dan menjadi contoh yang baik. Yang tujuh, buat suasana kerja yang positif dan menyenangkan. 8. Berwibawalah namun tidak kaku serta beri insentif atau bonus yang adil. Yang 9. Dorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya, sistem pemberian motivasi bagi karyawan. Yang pertama, model tradisional, yaitu untuk memotivasi bawahan agar gairah bekerjanya meningkat dilakukan dengan sistem insentif, yaitu memberikan insentif material kepada karyawan yang berprestasi baik. Semakin berprestasi, maka semakin banyak balas jasa yang diterimanya. Jadi, memotivasi bawahan untuk mendapatkan insentif atau uang atau barang saja. Yang kedua, model hubungan manusia. Untuk memotivasi bawahannya, supaya gairah bekerjanya meningkat, dilakukan dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna serta penting. Sebagai akibatnya, karyawan mendapatkan beberapa kebebasan membuat keputusan dan kreativitas dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, modal sumber daya manusia. Karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang atau keinginan akan kepuasan saja, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Menurut model ini, karyawan cenderung memperoleh kepuasan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.